Seperti yang kita ketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memunculkan kurikulum baru sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya, serta sebagai pendukung program pemulihan pembelajaran menanggapi terjadinya lost learning di Indonesia. Kurikulum 2022 atau kurikulum prototipe ini akan diberlakukan secara bertahap dan terbatas melalui beberapa program sekolah penggerak dengan sekolah-sekolah tertentu dan dijadikan opsi bagi sekolah yang nantinya akan diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Sebelum nantinya kurikulum ini akan diterapkan, mari kita mengenal 9 paradigma baru dalam kurikulum 2022. Sebagai gambaran akan implementasi kurikulum baru ini menjadi lebih terarah, tepat, dan mencapai tujuan pelaksanaannya. Pertanyaannya, apa saja 9 paradigma baru tersebut? Yuk, kita simak informasi selengkapnya. Pertama, struktur kurikulum profil pelajar Pancasila. Struktur kurikulum menganut profil pelajar Pancasila yang menjadi acuan bagi sekolah dalam mengembangkan mulai dari standar isi, standar proses, hingga standar penilaian. Atau struktur kurikulum menggunakan capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Secara umum, struktur kurikulum 2022 terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan pembelajaran proyek. Selain itu, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi siswanya. Dan dalam program tersebut dapat didesain oleh sekolah sesuai dengan visi misi dan sumber daya yang ada dan tersedia dalam sekolah yang dimaksud. Kedua, istilah KI dan KD menjadi capaian pembelajaran. Kita sudah sangat familiar dan paham bersama dengan KI atau kompetensi inti dan KD kompetensi dasar, merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Namun dalam kurikulum 2022, kita akan dikenalkan dengan istilah baru, yakni capaian pembelajaran, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai suatu kesatuan proses demi membangun kompetensi yang utuh bagi siswa. Sehingga asesmen yang nantinya dikembangkan oleh guru harus dapat mencakup capaian pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, jumlah jam pelajaran ditetapkan per tahun. Jika dalam kurikulum sebelumnya, penetapan jumlah jam pelajaran per minggu, akan tetapi pada paradigma baru kurikulum 2022 akan berbeda. Jumlah pelajaran akan ditetapkan per tahun, sehingga sekolah memiliki kemudahan untuk dapat mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap atau dapat dilakukan sebaliknya. 4. Pembelajaran berbasis proyek. Penerapan pembelajaran berbasis proyek bertujuan untuk pengembangan profil pelajar Pancasila yang dapat memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman dan mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum 2022 dinilai membantu guru
dalam mengembangkan soft skill siswa dan dapat mempersiapkan siswa dengan pengalaman, pengetahuan, dan kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman, agar bisa dapat berperan dalam lingkungannya. 5. Asesmen bersifat kolaboratif. Sekolah diberikan keleluasaan untuk menerapkan dan membuat asesmen antar mata pelajaran atau lintas mata pelajaran. Misalnya, berupa asesmen sumatif dalam bentuk penilaian berbasis proyek yang di dalam memuat beberapa aspek mata pelajaran sekaligus. Pada jenjang SD dapat dilakukan paling sedikit 2 kali penilaian proyek dalam setahun. Sedangkan untuk siswa SMP, SMA, dan SMK setidaknya dapat melakukan penilaian proyek 3 kali dalam setahun pelajaran. Hal ini bertujuan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. 6. Kembalinya mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kurikulum sebelumnya, mata pelajaran TIK dihilangkan. Namun, dalam kurikulum 2022 dihadirkan kembali dengan nama baru Informatika yang akan diajarkan mulai jenjang SMP. Bagi sekolah yang belum memiliki sumber daya atau guru informatika, maka tidak perlu khawatir untuk menerapkan mata pelajaran ini. Karena mata pelajaran ini tidak harus diajarkan oleh guru yang berlatar belakang TIK, namun dapat diajarkan oleh guru umum. Hal ini didukung karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mempersiapkan buku atau modul pembelajaran informatika yang sangat mudah digunakan dan dipahami oleh pendidik dan peserta didik. 7. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial. Mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri. Dalam kurikulum 2022, mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP. 8. Program peminatan di SMA tidak diberlakukan. Jika di kurikulum sebelumnya, pada jenjang SMA terdapat peminatan seperti IPA, IPS, dan bahasa. Nah, dalam kurikulum 2022 ada sedikit perubahan. Di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP, dan di kelas 11 dan 12 pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Ke-9, presentasi kelompok kejuruan menjadi 70%. Dalam jenjang SMK, struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Persentase kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%, dan praktek kerja lapangan menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan atau 1 semester. Seperti yang kita ketahui, di kurikulum sebelumnya, program PKL hanya dilaksanakan 2-3 bulan saja. Harapannya, dengan pelaksanaan PKL 6 bulan, siswa SMK menjadi lebih siap dan kompeten untuk memasuki dunia kerja. Demikianlah beberapa paradigma baru dalam kurikulum baru, kurikulum prototipe. Harapannya, sebelum dilaksanakannya implementasi kurikulum ini, guru-guru sudah dapat memahami dan memiliki gambaran
sehingga dapat terlaksana secara benar dan tepat. Terima kasih.